Nyamain sini. Doktin. Taswir. Ayo. Sudah ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahalani ayyul maqdul asrafah. Wasahalani lan bismillah. Ini ingsun ayyul halimene. Waktu asrafah sapa sebagai poro batur-batur, poro kanca-kanca kabeh. Al-aksara ing yen tarep ngokeh-ngokeh sapa ingsun fihi ing dalem ikilah kitab. Ayo muktasari tegese ikilah kitab ing kesan. Minat taqsimati nyatane saking pembagian kitab. Lil ahkami kedue membagi masalah hukum al-fiqhiyati kang bangsa fikih. Jadi Musonif hadal kita diminta oleh sahabat-sahabatnya dan rekannya untuk memberikan ringkesan kita apa yang disebut dengan al-mukhtasar ini agar memperbanyak masalah bagian-bagian di dalamnya yang membahas masalah hukum-hukum fikih. Nah, jadi hukum fikih nanti ada bab toharoh sebagai kebanyakan ulama membahas di dalam bab fikih itu yang pertama adalah bab toharoh, bab sholat, kemudian bab apa lagi haji, bab nikah dan seterusnya. Diperbanyak bab-bab itu yang berkaitan tentang hukum fikih. Kemarin kita sudah bahas perbedaan antara syariat dengan fikih. Nah, kalau syariat ketika ulama Nasalah seumpama Imam Syafi'i berijtihad melalui ijtihad bayani, langsung dia mengupas nas Quran dan hadis, menimbulkan sebuah hukum. Maka itu disebut dengan syariat. Tapi ketika istinbat yang melalui ijma' dia, apalagi di situ ada masalah musyalah, satu jawab, kemudian istihsan, bahkan sampai makasih di syariat, maka hasil kajian pembahasan hukum itu disebut dengan fikih. Maka tapi ulama memutlakkan. Kadang syariat disebut dengan fikih dan fikih disebut dengan syariat. Wa min hasrin lan saking batasan-batasan ayat dhobti. Dhobtil hisani tegese pelanggaran perkara al-wajibati kang bangsa wajib wal mandubati lan kesunahan wawiri hikmat dan selain kamu. Jadi di sini dibatasi ada dobit-dobit di sini, muktasar di sini, kitab di sini menjelaskan masalah fikih yang membahas masalah hal-hal wajib, masalah kesunahan dan selain daripada keduanya.
berarti wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian ibahah. Dan ini disebut dengan ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah ini adalah di dalam fikih, di dalam usul fikih disebut dengan hukum taklifi. Dan hukum taklifi ini orientasinya, mahkum bihnya, objeknya adalah perilaku mukallaf. Siapa mukallaf? Orang mukmin, orang Islam yang memang sudah dewasa, itu yang sudah dikenakan beban hukum. Nah, perilakunya, kegiatannya sehari-hari itu dikenakan hukum. Nah, hukum ahkamul khamsah itu disebut dengan hukum taklifi, yaitu 5 hal tadi: wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian ibahah. Itu hukum taklifi. Ada memang di dalam usul fikih ada hukum wad'i. Hukum wad'i yaitu berkaitan dengan syarat. Maka di sini akan berkaitan sah batalnya sebuah hukum. Itu objeknya adalah nas. Sah lakukan manusia yang berkaitan dengan hukum dihukumi. Sah tidaknya sesuai dengan syarat, maka itu dengan hukum wad'i. Atau sebab melakukan sebuah pekerjaan ibadah tapi tidak menggunakan sebab, maka tidak sah, maka itu berkaitan dengan hukum wad'i. Ada mani, ada sahih dan fasid, maka itu hukum wad'i. Tapi di sini adalah fikih, di sini kata musannif hadal kitab diminta oleh teman-temannya untuk memberikan kajian-kajian fikih yang berkaitan tentang wajib, mandub, kemudian haram, makruh dan ibahah dan yang lain-lain, yaitu hukum wad'i. Fahajartuhu ila su'ali fi dzalika qaliban lil thawabi min Allah ta'ala jazaan ala tasnifi hadhihi al-mukhtasar. Ragiban ila Allah subhanahu wa ta'ala bil i'anati min fadli ala tamami hadhihi al-mukhtasar. Fahajartuhu mongko ngejubadani sapa ingsun ku ing iku lakiku kelakuan ila su'ali mongko mare permintaan kocok-kocok fidzalika yang dalam mengkonon di dalam permintaan teman-teman saya. Maka kata musannif, saya mengiyakan untuk ngambil kitab, ya, kitab fikih sesuai dengan kesadaran teman-teman saya, yaitu berkaitan dengan masalah hukum taklifi, yaitu haram, makruh, wajib, kemudian sunnah dan ibahah tadi. Taliban lil tawabi, karena ngepeh atau haling ngepeh lil tawabi kedua pahala minallah saking Gusti Allah Ta'ala jazaan korona jazaan ing balasan ala tasnifil mukhtasari, karena sebagai jazaan balasan ala tasnifil mukhtasari ing atas ing nganggit istilah ini. Jadi saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala atas jeripaya saya meringkas ini dikatakan di musannif kita. Ragiban ya Allah Subhanahu wa Ta'ala halin ngepreh ngejaluk nyuwun ila Allah itu maring Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala fil i'anati ing dalam pitulung min fadlinya tan pitulung saking keutamaan Allah ala tamami hati mukhtasar ing atase nyempurnake ikilah-ikilah kesakitan. Di samping itu saya juga meminta kepada Allah, kata musannif hadal kitab, kata penulis ini kitab, saya juga meminta kepada Allah, wahai teman-temanku, pertolongan agar Allah berikan saya pertolongan dari fadlnya, dari keutamaan Allah, agar dapat bisa menyempurnakan ringkasan ini kitab yang disebut dengan Fathul Qarib. Wa fi taufiqil liswabi lama paring pitulung saking fadl Allah fikih dalam masalah taufik juga. Saya juga meminta kata musannif hadal kita taufik dari Allah fiswabi kedua kang benar. Jadi agar supaya istihad musannif ini mendapat sebuah kebenaran. Jadi kalau kita istihad kita kelas-kelas ulama tarjih ini bukan berarti langsung istihad bayani pada Quran dan As-Sunnah, tapi kita istihad qauli. Istihad qauli itu mengumpulkan kitab-kitab ulama, baik dari mujtahid mazhab maupun mujtahid fatwa dan tarjih, dikumpulkan kitab-kitabnya itu diseleksi dalilnya, kemudian ditahqiq atau ditarjih, maka ulama yang semacam itu disebut dengan ulama tarjih atau ulama mujtahid tahqiq, seperti musannif
hadal kita yaitu sehat dari akal sehat itu pasti. Oleh karena itu Ki Musonef meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada Ki Musonef. Ki Musonef itu penulis ini kitab, ya, agar supaya istihad fatwanya itu mencari dalil-dalil atau mentahqiq atau merojinya itu agar benar. Sebab kalau benar mendapat pahala 2 dari Allah, kalau salah mendapat 1 pahala. Artinya ketika itu lokasi istihadiyah, ketika kita tidak tepat membidik sebuah ketetapan hukum, maka masih dihargai oleh agama, masih dihargai, mendapat nilai 1, betulnya nilai 2. Itu di dalam masalah istihadiyah. Istihadiyah itu adalah kesungguhan seorang alim ulama di dalam menggali hukum. Nah, itu namanya istihad. Wa huwa diddul khata'i, bahwa hal utawi soal diddul khata'i iku lawan saking salah. Jadi soal itu adalah sebuah ketepatan. Ketika kita memilih tepat itu namanya soal. Sedangkan khata' lawan daripada soal. Allah Ta'ala ma yasha'u ayyuridu qadirun ay qadirun wa bi'ibadihi latifun khabirun. Annahu qarasatun Gusti Allah Ta'ala. Jadi anak bisa dibaca anak, bisa dibaca inna. Nah, karena apa? Karena ini jumlahnya jumlah taklil. Bisa dibaca annahu, bisa dibaca inna. Kenapa? Karena mahalnya mahal taklil. Jadi alasan qarasatun Gusti Allah annahu, tapi ini dimusuhnya membacanya anak. Anau korona satu nikus Allah Taala ada mayasa ingatasi perkara atau ingatasi barang biasa akan kesah sapa Allah. Ayuridu tegese karep sapa Allah. Qadirun iku kuwasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya, apa yang ada di dunia ini dia qadir. Allah punya sifat irobah dan punya sifat qadir. Artinya segala tidak mungkin itu bisa mungkin karena Allah punya sifat qudrah dan iradah. Nah, kemarin salah dari bismillah tadi, ringkasan di bismillah itu ada di kalimat ba'nya. Ba'nya itu apa? Bima bima yakunu ma yakunu. Dunia ini ada dengan sebab yang sudah ada. Siapa yang sudah ada? Adalah Allah. Kalau Allah tidak ada, maka dunia tidak ada, kita pun tidak ada. Maka itu ringkasan, mukhtasar dari kalimat bismillah itu pada ba'nya. Dan bismillah ringkasan daripada Fatihah ringkasan inti daripada Al-Quran. Itu saya lihat di dalam kitab tafsir Al-Harasi. Jadi tafsir itu banyak yang dialek tafsir itu ada membahas masalah bayang, masalah lughah, ada membahas masalah hukum. Dikarenakan mazhab Syafi'i tafsir yang membahas masalah hukum yang berbalik dengan Muhammad Al-Harasi tafsir. Itu tafsir dari mazhab Syafi'i yang membahas masalah hukum. Qadirul korona satu Gusti Allah Ta'ala karena mayas ingat kasih perkara, ingat kasih barang ya akan kesah sama Allah ayat kasih yudit. Karena Allah qadirun iku kuwasa. Karena Allah SWT atas segala sesuatunya dia mampu atau berkehendak. Ayat qadirun tegese kuwasa. Wa bi ibadihi latifun khabir lan lawan hambane Allah latifun iku maha latif lembut khabirun tur maha bijaksana. Bi ahwal ibadi khabirun maha pada. Bi ahwal ibadi lawan pekemuhi hambane Allah. Wal awal utawi kang awal, yang awal muktabasun iku den petik min qauli ta'ala saking dawuh Gusti Allah Ta'ala latifun bi ibadihi. Ada di dalam Al-Qur'an ayat yang berbunyi latifun bi ibadi, latifun bi ibadi. Jadi kalau ayat itu maka ilmu tajwid, tanwin ketemu ba berarti idgham diguna latifun bi ibadi. Karena ini Quran harus pakai tajwid. Jadi dibacanya enggak seperti membaca kitab, tapi membaca Quran. Pakai tajwid. Latifum bi'ibadi. Karena Quran. Ya. Latifum Allah latifum bi'ibadi. Ini khabar mubtada mahdhuf. Mubtadanya mana? Mubtadanya disimpan. Karena sama, karena sudah maklum boleh. Di dalam buku boleh mubtadanya disimpan karena sudah maklum. Asalnya huwa latifum bi ibadi. Jadi mubtadanya di sini.
yang tinggal hanya Allah. Latifum bi ibadihi. Itu Allah latif maha lembut bi ibadihi kelawan hambanya Allah. Allah maha lembut kepada hambanya. Mana maha lembutnya Allah? Nah, ya kita masih diberi nafas, masih kita diberi dalam masa Covid juga kita masih aktivitas sebagaimana biasa, termasuk latifum bi ibadihi. Termasuk sifat latifnya Allah membawa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sampai dicemplung di sumur, sampai dijual. Masya Allah. Padahal Nabi, apakah Allah itu tidak sayang terhadap nabinya? Kok begitu kan nabinya sampai dimasukin dalam sumur, sampai dijual Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Kalau Nabi Yusuf itu di situ ada sifat Allah yang namanya latifum bi ibadihi. Nah, itulah latifum bi ibadihi terhadap Allah. Allah kasih kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena kalau di desa saja, di alam-alam terus saudara sama ini di desa saja Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dengan dicemplung di dalam sumur, dijual di kota, karena di kota ada kehidupan yang lebih baik untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Itu namanya latifum bi ibadihi. Jadi Allah mempunyai sifat tadi. Artinya kita jangan ini gambaran bahwa kita nggak boleh putus asa Allah. Segala sesuatunya Allah punya kudrat, tapi melalui proses. Jadi proses itu ada sifat latifnya Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat latifnya Allah, kita harus berproses. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, maka dia puasa 40 hari. Kepompong itu pengen terbang, ulet itu pengen terbang seperti burung, maka dia puasa 40 hari di dalam kepompong. Itu proses. Disitulah ada sifat latifnya Allah. Akhirnya ulet itu bisa terbang jadi kupu-kupu. Wasan yang mengetahui kami min kauni ta'ala itu kan dipetik saking asalnya obatnya muktabasun. Boleh muktabisun, tapi bagusnya muktabasun. Min kauni ta'ala saking kauni Gusti Allah Ta'ala wa wal hakimul khabir. Ya, jadi wa wal hakim wa wa alim Gusti Allah hakim al hakimul khabir itu maha bijaksana. Al khabir itu maha waspada. Wal latifu wal khabir. Waspada. Wal-latifu wal-khabir ismani. Lan utai lafaz al-latifu wal-khabiru lan lafaz al-khabir ismani iku dua isim. Min asma'i nyatane dua isim saking asma-asma Allah Ta'ala. Wa man al-awwal lan utai makna kang awal berarti latif al-alim. Al-alim. Dan makna kang awal al-alim iku maha al-alim. Bro kepada Allah. Bidzafaq ikil umuri kelawan lembut-lembutnya perkara. Jadi ketika itu lembut-lembutnya perkara sampai di dalam lautan, di lautan itu ada 6 alam Bapak-bapak yang dirahmati. Di dalam kitab I'anatul Talibin oleh Syekh Abu Bakar As-Sattar mengatakan salah daripada Fathul Mu'in bahwa alam itu ada 10 alam, di dalam lautan ada 6 alam. Di darat ada 4 alam. Dan keseluruhan alam kata Muhammad Qiyah al-Harasi di dalam tafsirnya oleh juga Syekh At-Tabari di dalam kitab Jami' At-Tabari mengatakan ada 18.000 ada 18.000. Dan Allah mengetahui di setiap alam itu. Nah itulah makna bahwa al-latif, sifat latifnya Allah Maha mengetahui. Nah al-alimu bidafa'ikil umur wa muskilatiha dan muskilat permasalahan dalam umur. Wa yutlaku aidan bima'na rafiq dan dimutlakkan aidan kalimahnya bima'na rafiq pokok lawan makna rafiq. Karena ini majhul maka naibul fa'il, maka jar majhul boleh dijadikan naibul fa'il. Bima'na rafiq pokok lawan makna rafiq. Wallahu ta'ala alimun bi ibadihi. Maka tahu Gusti Allah Ta'ala alimun ikuro min ba'di hamba Allah bi mawati hawadihim lan kelawan panggonan kebutuhan kabeh makhluk hamba Allah rafiqun bihim tur maha
Rafiq ya. Apa tadi Rafiq? Belas kasih ya. Belas kasih bihim kelawan hambane. Wa dasani lan utai makna sani qoribun iku mar'i min makna awal saking makna awal. Jadi makna yang pertama dan yang kedua ini agak mirip-mirip maknanya. Ya, maksudnya begitu. Wa yuqalu lan menang den dawuhake apa kalimat apa tusai'a akhbar. Wis ngabarake sapa ingsun sayi'an ing suji-suji akhbarahu mongko waspada sapa ingsun ku ing kula perkara. Wa tiga. Wa ana bi khabirun ay alimun. Wa ana maka utawi ingsun bi kelawan madu ke kelakuan khabirun iku maha mengetahui atau waspada ay alimun tegese kuning huruf. Wala rahmat rahimahullahu ta'ala wis ucap sapa di musallin rahimah mugi-mugi awe rahmat ing musallin sallallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul taharati. Kitabul utawi iki suci kitab. Jadi kitab asalnya kitabu ahkamit taharati. Kitabu ahkamit taharati utawi iki suci kitab hukum-hukum taharah bersuci. Jadi kita sampai bab yang pertama yaitu hukum taharah. Wal kitabu. Nah, sekarang pelanggarannya yaitu pengertiannya. Wal kitabu lan utawi ngaran kitab. Apa sih definisi daripada kitab? Secara lugatan, secara bahasa. Masdarun iku masdar bimakna dhom melawan makna ngumpulake, wajah ila ngumpulake. Dhom ngumpul, wajah mengumpulkan. Jadi kitab-kitab itu maknanya adalah mengumpulkan. Yang dimaksud di sini adalah mengumpulkan setiap bab. Jadi ada bab di situ, ada bab toharoh, ada bab sholat, ada bab zakat, ada bab haji. Dikumpulkan semuanya bab-bab itu di dalam satu apa? Di dalam satu rangkuman mukhtasar. Maka itu rangkuman disebut dengan kitab. Jadi kitab itu adalah kumpulan pembahasan per bab dan per bab. Kalau pasal per pasal disebut dengan bab. Wastilahan. Dan menurut istilah ismut iku isim minal ahkami iku isim kedua jenis minal ahkami nyatanya saking pira-pira hukum. Jadi kitab di situ adalah bentuknya kalimat isim. Ada masdar, ada isim masdar. Tapi yang menurut istilah adalah isim masdar lil sin. Nah, isim yang apa yang memiliki jenis minal ahkam yaitu tentang membahas masalah-masalah hukum. Sebuah nama yang di dalamnya membahas masalah-masalah hukum itu menurut istilah itu adalah kitab. Wa amal babu dan adapun utawi bab wa ismun iku siji ngaran linauin kedua pirang-pirang warna iman nyatane perkara damel kang mlebu istilah diwarna tahta dalika jinsi ing dalam sasare mulai jenis. Sedangkan bab ini masuk di dalam bagian kitab. Jenis kitab. Maksudnya begitu. Wa taharatu kita wa taharah. Nah, sekarang kita bahas taharahnya. Tadi kan kita bahas kitabnya. Kita sekarang bahas taharahnya. Kita akan taharah. Kita bahas taharah. Taharah wa taharatu lan utawi taharah bifatil ta'if lawan fathah akid ta'if tuhar. Lugatan alif lawan bahasa an-nadhafah itu bersih. Jadi bersih, kebersihan itu nadhafah. Jadi tahara secara bahasa adalah membersihkan. Nah, jadi kita membersihkan apa saja. Membersihkan badan kita dari debu, baju kita dari debu, membersihkan apa rumah kita disapu, maka itu disebut dengan nadhafah, kebersihan. Maka secara bahasa tidak ada bedanya taharah dengan nadhafah. Kebersihan dan kesucian itu tidak ada bedanya menurut bahasa. Tapi menurut syarah itu harus dibedakan. Nah, itu secara bahasa. Wa amma syar'an dan anapun utawi taharah syar'an lawan syarat atau malih lawan syarat. Tapi yang maka itu tetap ing dalam syarat taharah ing dalam syarat. Tanpa
tafasiru katsiratan. Tafasir itu jamak apa? Tafasiru jamak muta'alliq, berarti satu ilah dia bisa dijadikan isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif yang mempunyai satu ilah yaitu jamak muta'alliq. Tafasir, maka tidak menerima tanwin. Tafasiru katsiratun utawi piro-piro tafsir katsiratun kang wake minha itu tetap setengah saking tafsir kang wake kaum utawi dawane kabeh ulama. Jadi menurut salah satu kaul ulama, pendapat ulama yang disebut dengan nadhafah secara syar'ah atau hal secara syar'ah adalah fi'lu man tustafahu bi sholatu ay min wudu'i wa ghuslin wa tayammum wa izalatin najasatin. Nah, ini salah satu penafsiran yang dianggap mewakili dari mayoriti ulama. Sebab an-nadhir muhaqqun bil adab. Ketika sedikit itu dianggap tidak ada, yang banyak itu dianggap ada, yang dianggap ada. Maka ini kaul ini mewakili kebanyakan ulama. Minha qauluhu. Oleh karena itu pakai qauluhu. Minha qauluhu. Maka pengertian minha qauluhu di sini ulama-ulama berpendapat bahwa yang disebut dengan thaharah adalah konklusinya fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Yaitu fi'lu ma tustabahu bihi shalah iku nglakoni perkara tustabahu kang den menangake bi lawan ma as-shalatu apa salat. Yaitu melakukan sesuatu yang diperbolehkan untuk salat. Itu namanya thaharah. Apa berarti ain min wudu'in? Nah, jadi ayat itu ayat tafsiriyah, minnya min bayaniyah, tafsirnya dua. Ayat tafsiriyah dengan min bayaniyah. Ayat tegese min wudu'in, tegese saking bos, nyatanya saking. Jadi perkara yang menyebabkan diperbolehkan sholat adalah wudu. Jadi perkara yang disahkannya wudu adalah istinja. Maka nanti bab-bab istinja itu kita harus perhatikan. Jangan sampai istinjanya asal-asalan sehingga wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana? Dari itu nanti alat pengawalnya dulu. Air, debu, dan yang lain-lain yang kita akan nanti insya Allah nanti akan dibaca. Wa ghuslin dan mandi, lan adus. Juga adus, ini termasuk adalah thaharah. Dan adus. Melakukan segala sesuatu yang itu persyaratan sahnya sholat, yaitu mandi. Yang dimaksud di sini adalah mandi besar. Di situ nanti ada mandi junub, mandi janabah, ya, kemudian mandi nifas, kemudian mandi air. Buat saya mengingat bayang. Wajalatin najasati bilang menghilangkan najis. Jadi intinya thaharah itu adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Itu thaharah. Tapi selain menghilangkan itu kotoran apapun, maka disebut dengan nadhafah. Nadhafah itu membersihkan. Membersihkan apa saja, kotoran apa saja dibersihkan, itu nadhafah. Tapi ketika kita berbicara membersihkan dua hal tadi, yaitu hadas dan najis, maka itu bukan nadhafah lagi, tapi itu disebut dengan thaharah. Dan di dalam thaharah itu ada nadhafah dan nadhafah itu kunci untuk thaharah yang harus diperhatikan. Wa amma taharatu bid-dhamm wa amma tuharah. Ada istilah tuharah. Bid-dhammi kelawan dhamma. Wa ismun mangko iku isim di bagiatil mai kedua sisa banyu. Jadi ada tuharah, ada tuharah. Kalau tuharah itu adalah nama sisa-sisa air. Ya. Dimakan nama ala seni tuharati. Ya. Kedua perkara karena kamu Allah mau bagi ala taniku ala di tuharati kedua suci. Istilah mongko menjelaskan sobat Musa al-Musannifu di asma ilmiah yang kedua perkara purnama yang akan papalan maka Musa Musa. Jadi ada tuharah itu adalah sebuah nama dari air, sisa-sisa air. Itu adalah tuharah. Ketika kita wudu ada sisanya, maka itu namanya tuharah. Ketika kita mandi ada sisa banyak airnya, maka itu adalah tuharah. Ketika kita melakukan atau mengambil manfaat air itu sebagai alat tohar. Kata
Kata Imam Syafi'i alat toharoh itu yang pertama adalah air, yang kedua adalah debu, kemudian batu. Itu Imam Syafi'i itu alat toharoh tiga. Tapi Imam Hanafi, Malik, Dawu Syamsi, sinar seni, sinarnya matahari termasuk adalah alat toharoh. Angin juga termasuk alat toharoh. Kata siapa? Maliki. Nah contohnya anak kecil kita kencing baju kita, kencing sarung kita, dijemur sarung kita, dijemur sehingga tiga warna yang ada di dalam jemuran itu, warna dari kencing tidak ada, bau kencing tidak ada, dicicipin juga, dicilat juga, itu sarungnya itu setelah tersengat matahari kok nggak ada bau rasa dan warnanya kencing, maka itu sudah suci. Ya apa Imam Malik? Jadi kata Imam Malik bahwa matahari dawu syamsi itu sinar yang sangat kuat sifatnya. Itu. Sehingga bisa mengangkat zat-zat najis yang ada di dalam dohot atau baju yang kita jemur tadi. Maka itu disebut tohir suci menurut mazhab. Tapi kata Imam Syafi'i itu tetap najis hukmi. Kata Imam Syafi'i itu najis hukmi. Walaupun dijemur, kata sifat najisnya itu hilang tiga hal tadi, maka tetap saja najis hukmi. Kata Imam Syafi'i tetap najis. Kata Imam Malik sudah hilang dengan sebab. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i masih hati-hati kalau kita dijemur baru-baru. Ini masih menjelaskan dulu ya, masih kita bahasnya belum jalan. Maka hati-hati kita ngejemur tetangganya misalkan orang Cina, yang dia lagi nyate babi, nyate apa lagi? Selain babi, anjing, sate. Nah, atau dia lagi masak sate, masak babi atau masak anjing. Yang itu asapnya itu naik sehingga sampai ke jemuran kita. Maka jemuran kita itu maka diperhatikan dari asap itu. Jadi ada warnanya kuning misalkan dikit saja kuningnya, maka itu sudah najis. Tapi kalau sudah tidak ada bekas dari sesuatu yang yang dibawa oleh asap yang masuk ke jemuran kita, maka dianggap itu adalah kering. Sebab ada faedah fikihnya aja perlu berminat. Kering dengan kering termasuk walaupun najis yang kering dengan kita tangannya kering atau baju kita kering, maka itu dianggap suci. Kalau nggak ada bekasnya, maka dianggap bersih. Nah itu bapak-bapak tohal, yaitu bersuci, menghilangkan hadas dan najis. Wastatroda al-musannifu lam ngejelasake sapa min musannif yang wahil yani kedua biro-biro warna-warnane banyu. Jadi ini akan menjelaskan banyu mutlak yang boleh untuk bertoharoh. Dan untuk kita mandi, untuk kita wudu, apa saja airnya, maka di sini akan kita jelaskan. Faqala maka kedahu sapa min musannif al-miyah utawi biro-biro banyu. Allati kang yajuju kang menang ayasu kegesisa. At-tadhiru opo sesuci pihak lawan banyu sal mulia iku itu biro-biro banyu. Jadi ayat yang diperbolehkan itu ada tujuh bapak penjelasan. Ma'us sama. Yang pertama adalah ma'us sama. Ayat tegese an-najilu minha. Ayat tegese banyu kang mundur minha saking langit. Banyu langit. Maksud banyu langit di sini adalah wawal maqor. Wawal ada utawi banyu langit al-maqor itu hujan. Jadi yang disebut dengan banyu langit di situ adalah hujan. Dan banyu langit ini juga majasnya adalah rahmat Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, orang yang belum siap menerima rahmat Allah itu seperti kasaibin, seperti orang yang diguyur hujan tadi itu. Banyu langit. Baku. Wawal makor. Banyu langit itu adalah air hujan. Wa ma'ul bahri dan banyu bahri lautan. Ayat
banyu asin, yaitu laut. Banyu yang asin, air yang asin adalah laut. Air laut, gitu. Yang asin itu adalah air laut. Jadi air laut itu boleh untuk suci, untuk wudhu, untuk mandi wajib. Untuk wudhu, untuk mandi wajib, bapak-bapak yang rahmat Allah boleh pakai air laut. Nah, kata Nabi Muhammad SAW di dalam Bulughul Maram, hilun maitatuhu tahurun ma'uhu hilun maitatuhu. Air laut itu airnya suci, boleh untuk kita untuk bertoharoh dengan air itu, wudu, mandi pakai air laut, dan bangkainya juga binatang yang ada di dalamnya itu adalah suci. Termasuk secara mutlak kata Imam Syafi'i. Pokoknya apa-apa yang ada di dalam laut itu secara mutlak adalah halal. Atau binatang yang besar itu yang hiunya sampai ke dalam 3000 meter itu kan hiunya hiu biru itu bapak. Hiunya yang besar biru naik ke atas itu juga halal. Kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik kan dibedakan. Pokoknya binatang laut yang mirip binatang darat yang diharamkan halal. Ularnya ular laut halal kata Imam Malik. Anjing laut halal kata Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mutlak. Apa yang ada di dalam laut itu banyunya adalah suci, boleh untuk kita bersuci, mandi dan yang lain. Wa ma'un nahri lan banyu sungai, air hilwi boleh dibaca hilwi, hilwu atau boleh dibaca hilwu. Ya, air tegasi hilwu atau manis dan manis, yaitu air tawar ya. Wama'ul bi'ni lan banyu sumur, wama'ul aini lan banyu sumber pegunungan, wama'ul tarji lan banyu salju, wama'ul balat lan banyu embun. Yadmau hadis sab'ata boleh mengumpulkan pengikilan itu kaulu ka'apa dawane atriga dikumpulkan dalam satu kalimat manajal minas samai banyu kamu dunia banyu minas samai saking langit au kubina au nafa'a atau muncul sumber minal abdi saking bumi ala ayy sifatin kanan ing atas ini sifat kanan Allah ini asli saking asal keaslian itu. Jadi air mutlak ini sumbernya ada 7. Kira-kira air tegang itu air mutlak tidak? Tidak, karena tidak la yunba'u min zab'atil miyahi, tidak bersumber dari 7 air ini. Kira-kira air tegan itu tidak bersumber dari 7 air, maka hukumnya apa? Tafasyatu, maka ada syarat, maka itu juga dianggap memenuhi syarat. Berarti air tegan itu tidak dijadikan air mutlak. Jadi suci dia, tapi ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Air tegan tidak mensucikan. Oleh karena itu boleh diminum, boleh dinikmati, apalagi lagi haus, yang pakai tegan kelapa hijau itu dibakar buat boleh air tegan itu boleh diminum, boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh untuk mutahhir, yaitu bersuci, dan tidak boleh untuk cebok. Awasan ini Gebuk semut sebagai tinggal darurat. Boleh kan kebetulan mobil langsung ning palet. Wah, gene banyu aku gene. Banyu tegak cebok. Wah. Enggak sah ini cebok. Darurat. Jadi tinjanya enggak sah, jadi salatnya enggak sah. Itu banyu tegak. Termasuk banyak aku ya kan sirup banyak sirup termasuk itu ada itu bukan air mutlak, jangan sampai bagaimana aqua. Nah, aqua ini menurut beberapa peneliti ini air yunbaku ya minal ardi, air aqua ini dari sumber bumi, hanya saja disterilkan menggunakan jisun. Karena dalam bahasa fikihnya jisun itu alat yang untuk mensterilkan air. Dan itu tidak merubah daripada mufak itu tidak merubah daripada pemutlakan air. Maka ulama kebanyakan istinbat mengambil satu sebuah konklusi setelah apa dasarnya istikhraj. Ya,
kemudian istinbatnya menggunakan apa? Makos bisa. Nah itu. Maka dibolehkan aqua. Dijadikan alat bahan pokoknya kalau nggak ada itu ketika di mobil lagi benar boleh turun pakai aqua sendok nggak apa-apa. Pakai aqua. Nah itu bawa kalau yang lain dikumpul semua. Asal tahu. Kalau sudah ya, lanjut ya. Summa nuli kemudian al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kenapa dibaca aqsamin? Aqsam. Kalau asya'a atau dibaca asya'a. Karena aqsamin ini enggak ada ilah yang dijadikan isim musyarif. Kalau asya'a dibaca asya'a, dianya dipatahkan atau dia tidak menerima tanwin. Karena dia ada isim musyarif ala wazni asyi'a. Asalnya begitu asyi'a. Maka dibaca asya'a. Aqsamin dibaca aqsamin. Kita sedikit saja bahas nahmunya karena nanti enggak selesai. Enggak mungkin juga. Iya, maka enggak mungkin juga. Yang penting kita bahas fikihnya aja ya, Pak ya. Suma nuli al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Nuli utawi piro-piro banyu. Yang mutlak tadi, yang 7 sumber tadi tanqasimu. Kemudian diringkas lagi tanqasimu iku dan bagi-bagi. Ala arba'ati aqsamin ing atase papat piro-piro bagian, lungsungan. Jadi dari 7 sumber tadi itu dibagi menjadi 4 bagian. Ahaduha utawi salah suci saking papan tahirun iku banyu kang suci min nafsi saking zate banyu. Mutahirun tur kang mensuciake digoiri kedue kang liyane. Dari romakoin turkan ora dan makhluk ake istimahu apa nganggone kulah iku banyu bahwa al-ma'ul mutlak bahwa hal utawi kulah iku banyu maksudnya adalah tahirun mutahirun dari romakoin istimahu al-ma'ul mutlak iku ngarane banyu mutlak. Jadi yang demikian itu adalah banyu mutlak. Dia suci boleh diintifak, boleh untuk cuci baju, boleh untuk minum, boleh untuk mandi. Ada dia juga boleh untuk pengawas, dia mandi bisa mandi janabah, kemudian mandi haid, kemudian untuk berwudu. Nah itu artinya itu disebut dengan air mutlak. Al-hayyid itu lazimin dan hayyid tambahan lazimin kam tetap. Itu yang pertama adalah air suci mensucikan, yaitu air 7 sumber tadi yang tidak istiqmal pemakaiannya. Wala yaqulu qaidul muqaffu kama yadiri wa qawli mutlaq. Mongko ora mudarat al-qaidul mutlaq apa qaid ya tambahan-tambahan al-mutlaq bukan lepas saking kemutlakan kama yadiri koyo banyu sumur. Di kauni ing dalam oleh kilah banyu mutlakan itu memutlakan banyu. Nah, kemutlakan banyu. Jadi artinya air sumur itu bercampur dengan tempatnya sumur, kemudian diisi dengan air, maka disebut dengan air sumur. Kemudian berubah dengan sebab bentuk, misalkan bentuknya kan di situ banyak misalkan, maka air sumur itu berubah dengan sebab tempatnya, maka itu qayyid ilmufak, qayyid yang tidak mempengaruhi. Maka itu air sumur termasuk adalah tidak memberikan perubahan itu, tidak memberikan perubahan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air sumur semuanya mutlak adalah boleh diambil intifak. Selagi dia adalah air mutlak. Tapi ada beberapa air sumur ya yang dimaksudkan memakainya, yaitu ketika air sumur
sumur yang memang Nabi Muhammad SAW dulu pernah disihir oleh orang Yahudi. Kemudian bukur-bukurnya dimasukkan di dalam sumur itu. Nah, kemudian diangkat oleh malaikat Jibril. Nah, kecuali sumur itu dimasukkan airnya untuk dijadikan tohara. Ada beberapa air yang dimasukkan. Salah satunya air yang pernah di kota Sodom, ya, di situ ada laut namanya Sidit. Di laut hitam di situ. Kalau di situ kadar garamnya tinggi, di Sidit itu. Nah itu ada dulu kota namanya kota Sodom. Itu Nabi Lut alaihissalam. Nah itu semacam laut. Nah, maka bagaimana air di sana untuk dijadikan alat taharah makruh kalau itu ada di peta itu namanya Sidit. Itu kadar garamnya luar biasa sehingga air itu garamnya luar biasa sehingga binatang laut biasa masuk itu bisa mati pokoknya. Maka laut itu airnya kita butuh makruh. Kita lanjutkan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Wasani lan ana mengetahui kami nurut tahirun mutahirun makruh isti'mal. Iku banyu kang suci mutahirun tur kang mensuci ake makruh tur kang makruh. Dia suci dan bisa dia mensucikan sah kita untuk wudu sah. Tapi dia makruh isti'mal dan makruh ake apa nganggone ku banyu fil badan ing dalam badan. Di amatil tau la fil tau ing dalam badan. Jadi ada air yang dimakruhkan, tapi dia suci dan mensucikan. Wahwal ma'ul musammas, bahwa hasil tadi lamanya ma'ul musammas itu banyu musammas. Ayat musafanu bitaksir syamsi ayat tegese banyu kami panas akhir bitaksir syamsi melawan pengaruh sengenge tinggi ing dalam sinar sengenge tinggi dalam iku banyu. Wa inna ma yukrahu syar'an bi qadrin harin fi na'in muntabin. Dan angin pastinya yukrahu dan makruh syar'an kelawan syarat bikot rinharin kelawan tetesan panas pina ilmu tobiin ing dalam banyu-banyu ing dalam wadah-wadah kang dari motobiat yang dari makarat ila ina antabdain angin wadah-wadah saking emas lan perak risofa hijau hari ini karena bersih itulah logam emas dan perak. Ini yang kedua adalah air itu suci dan mensucikan, tapi makruh memakainya yaitu air musammas dan makruh terkena badan. Jadi kata ulama-ulama Syafi'i Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan menggaris bawah ini mengkuringkan ini kemakruhan di situ makruh tanzih, bukan makruh hukum, bukan makruh tahrim, tapi makruh tanzih. Makruh tanzih itu ditinjau dari sisi kesehatan saja. Tapi kalau ditinjau dari sisi kesehatan berarti tidak ada beban dosa. Artinya nanti mudorotnya timbulnya pada kesehatan. Makanya makruh tanzih. Ketika kita memakai ma'ul musammas, air yang terkena sinar matahari yang begitu panas, dan itu dikhususkan pada bejana yang memang muntobik, ya, yang menerima karat, yaitu selain daripada emas dan perak, seperti kaleng, besi, tembaga dan yang lain-lainnya itu kan menerima zat karat, sehingga itu ketika air itu masuk dalam bejana itu kemudian dipanaskan, dan panas itu disyaratkan bahwa di baladin harim, di negara yang panas. Indonesia ini paling panas itu 38 derajat Celcius. Paling panas ketika masuk 30 derajat Celcius itu sudah berkategori panas. Maka di bawah 25 derajat Celcius maka belum dikategorikan air musammas karena masih dingin, masih biasa, panasnya masih biasa saja. Tapi kalau sudah naik 25 sampai 30 sampai 38 maka negara kita dalam kondisi panas. Nah kita mempunyai bejana yang mempunyai multobik, mempunyai bejana itu zat karat selain emas perak seperti kaleng, seperti besi, tembaga dan krom,
Nah itu kita isi air, kemudian dipanaskan oleh sinar matahari, panas. Ketika panas, maka di situ air musammas dan itu dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Asyafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah makruh tanzih karena ada mudarat dari sisi kesehatan medis. Kenapa? Bisa menimbulkan penyakit baros dan sopak, bisa menimbulkan penyakit belang dan penyakit lepra. Ini bahwa ini yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu dimakruhkan. Kecuali emas dan perak. Kecuali emas dan perak. Tapi memakai bejana terbuat dari emas perak haram. Jadi nanti ada bab al-awan. Al-awan itu tempat-tempat makan kita, tempat-tempat nyuci kita, tempat-tempat atau wudhu kita terbuat dari emas dan perak itu diharamkan. Diharamkan. Tapi air yang ada di dalam bejana itu air itu suci. Sehingga kalau diumbal itu kemudian airnya dimanfaatkan. Misalkan kita punya baskom terbuat dari emas, isinya air itu air mutlak. Kita mau intifak wudu pakai air itu tidak sah wudunya. Kenapa? Karena diharapkan kita menggunakan banyak air daripada wadah terbuat dari emas. Gayungnya juga terbuat dari emas, maka wudunya tidak sah. Bagaimana supaya sah? Maka dipindah air yang ada di dalam logam emas merah itu dipindah ke ember. Boleh kita dimanfaatkan, boleh. Kemudian tembaga yang memang utuh, tempat yang terbuat dari besi tapi dia ditempel atau disempuh dengan emas, itu juga termasuk. Air kita menggunakan airnya di situ nggak boleh, harus diubah dulu kalau dari yang lain. Kemudian barang-barang dari orang kafir, bagaimana intifatnya? Kita diberi sama orang ember dari engkau. Ini bekas, ini sudah dipakai. Kalau lain dengan baru, tapi ini sudah dipakai oleh engkau. Embernya kasih sama kita, boleh dipakai. Kemudian belum dicuci, langsung diisi air. Air itu mau digunakan sama kita, maka tidak boleh air itu termasuk air mutanah. Kenapa? Walaupun kita belum menyaksikan. Kenapa? Karena barang-barang dari orang kafir itu boleh diintifak setelah dicuci. Kata Nabi faksiluha wa kulu. Jadi ketika kita memanfaatkan air, memanfaatkan barang-barang yang memang sudah dipakai oleh orang kafir, maka kita boleh memanfaatkannya. Tapi kita harus mencucinya, termasuk baju. Kalau minta ngasih baju kita, maka ambil aja. Tapi dicuci dulu baru dipakai untuk sholat. Misalkan kita kerjanya sama orang kafir, sama orang Cina. Orang Cina menyediakan baju kuku. Mau sholat maksudnya ini bajunya dari engkau yang memang sudah dipakai oleh dia. Misalkan baju dikasih untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Kata Nabi, waktu itu harus cuci dulu baru dipakai. Wa idza baruza zala al-qarha dan